Randy melihat Putri, tapi dia hanya memandangnya sebentar. Dia langsung masuk ke ruang konsultasi pribadi. Putri Bramasta berpikir dengan getir, dia pasti berpikir bahwa melirikku lagi akan menyebabkan kerusakan pada matanya, dan berbicara denganku hanya akan menjadi sebuah tugas juga. Brian dan pria lainnya berjalan menuju Putri Bramasta. Brian tersenyum sopan padanya, "Nona Bramasta, saya asisten Direktur Randy, Brian. Ini pengacara Hadi. Dia akan bertanggung jawab atas perjanjian perceraian." Randy tidak hanya memanggilnya sebagai Nona Bramasta, anak buahnya juga mengikutinya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dia bukan lagi Nyonya Randy. Meski merasa sedih, Putri Bramasta tetap tersenyum sopan, "Senang bertemu denganmu." Pengacara Hadi mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Putri, lalu dia berbicara dengan sopan, "Nona Bramasta, silakan lihat perjanjian ini. Jika Anda setuju dengan ini, silakan tanda tangani di bagian bawah." Putri Bramasta memegang perjanjian itu dan membaliknya. Hanya ada beberapa baris sederhana. Beberapa perjanjian pertama adalah yang dia sebutkan sehari sebelumnya, tetapi Randy telah menambahkan perjanjian tambahan. Dia memintanya untuk mengambil semua miliknya, termasuk hak asuh putri kecil. Randy bahkan tidak menginginkan putri kecil lagi, atau Putri Bramasta melihat ke ruangan yang dimasuki Randy tadi, namun ia tidak bisa melihat Randy. Pengacara Hadi bertanya, "Nona Bramasta, apakah Anda keberatan dengan perjanjian tersebut?" Putri Bramasta menggelengkan kepalanya, masih kesurupan. "Jika Anda tidak berkeberatan, silahkan ikut saya ke ruang pribadi. Anda akan menandatangani perjanjian dengan Direktur Randy di sana, barulah Anda bisa menyelesaikan sisa prosedur perceraiannya." Pengacara Hadi, dia benar-benar tidak menginginkan hak asuh putri kecil. Putri Bramasta sama sekali tidak mengharapkan ini. Randy sangat menghargai putri kecil, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya? "Nona Bramasta, semua yang ada dalam perjanjian itu adalah permintaan Direktur Randy. Saya yakin saya sudah menyatakan semuanya dengan cukup jelas." Pengacara Hadi adalah orang yang dingin. Dia berbicara singkat namun padat, tidak mau menjelaskan lebih jauh. Asisten Brian, "Randy benar-benar tidak ingin putri kecil ikut dengannya?" Putri Bramasta tidak bisa mempercayainya. Dia berpegang pada harapan terakhirnya saat dia melihat ke arah Brian. "Nona Bramasta, yakinlah, Andalah yang akan membesarkan putri kecil, tapi Direktur Randy akan memberikan tunjangan dan dukungan finansial setiap bulan." Inilah jawaban Brian. "Apa? Tunjangan? Siapa yang menginginkan uangnya?" Putri Bramasta berteriak dengan marah, menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang-orang di sekitarnya. Dia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Dia bisa dengan mudah mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya. Yang ingin dia ketahui adalah, apa yang dipikirkan Randy Sanjaya? Apakah dia menganggap putri kecil sebagai objek? Sebuah benda yang bisa dia tendang begitu saja? Alasan mengapa dia ingin merawat putri kecil adalah karena dia percaya bahwa putri kecil memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Bagaimana dia bisa memintanya untuk mengambil anak berharga yang mereka bawa ke dunia dengan begitu kejam? Dan inilah putri kecil yang mereka bicarakan. "Nona Bramasta, kami hanya menyampaikan perkataan Direktur Randy. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan tanyakan secara pribadi kepadanya." Brian berkata dengan sopan. Saat memikirkan untuk menghadapi Randy secara pribadi, Putri Bramasta ragu-ragu. Apa yang bisa dia tanyakan padanya? Ketika dia mengusulkan cerai, dia tidak bertanya atau mengatakan apapun. Dia khawatir jawaban dan tanggapannya akan sama sekarang. Dia berpikir untuk menyerahkan putri kecil kepadanya, karena dia adalah orang yang paling penting bagi anak itu. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menginginkannya. Jika itu masalahnya,
maka dia akan membesarkan putri kecil sendirian. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam. Pengacara Hadi, bukankah Anda meminta saya menandatangani perjanjian dengan Direktur Randy di ruang pribadi? Mengapa Anda belum memimpin? Dialah yang mengungkit perceraian itu. Mengapa dia harus merasa tidak puas jika Randy menyetujuinya tanpa keberatan? Iya, Nona Bramasta, silakan lewat sini. Pengacara Hadi berjalan di depan Putri Bramasta untuk memimpin. Putri Bramasta hendak mengikutinya, tetapi tiba-tiba, dia mendengar Brian berbisik di telinganya, "Nyonya Randy, Anda sudah familiar dengan sifat Randy yang mudah marah. Jika Anda bertengkar, Anda hanya perlu mengucapkan beberapa kata manis kepadanya, dan itu akan baik-baik saja." Sebagai seorang asisten, dia tidak boleh ikut campur dalam masalah pribadi bosnya. Tetapi jika dia tidak membantu keadaan, hidupnya akan lebih sulit mulai sekarang. Direktur mereka Randy sangat menakutkan hari ini. Dia tidak agresif atau berisik, tapi sepertinya dia telah menjadi orang yang dingin seperti beberapa tahun yang lalu. Direktur Randy ini benar-benar menakutkan. Tepat ketika mereka tidak mengerti mengapa direktur bertindak seperti ini, dia meminta mereka untuk membuat perjanjian perceraian. Lalu semua orang tahu apa masalahnya. Itu pasti tentang istrinya. Setiap orang yang bekerja dengan Randy tahu bahwa dia memandang istrinya sebagai seseorang yang lebih besar dari kehidupan. Sekarang dia sedang membicarakan perceraian, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. "Terima kasih atas kebaikan Anda." Putri Bramasta berterima kasih padanya dan menyusul pengacara Hadi. Di ruang pribadi, tidak hanya ada pelayan, bahkan ada makanan ringan dan minuman di atas meja. Bahkan ketika bercerai, orang kaya mendapat perlakuan khusus. Randy sedang duduk di sofa. Dia telah meletakkan kakinya sambil memegang rokok. Saat dia melihat Putri Bramasta masuk, ekspresinya tidak berubah, tetapi tanpa sadar dia mematikan rokoknya. Pengacara Hadi melaporkan kepadanya, "Direktur Randy, Nona Bramasta telah membaca perjanjian tersebut, dan dia tidak keberatan. Sekarang Anda hanya perlu menandatangani perjanjian tersebut, dan Anda dapat melanjutkan perceraian." "Tidak, saya keberatan. Saya tidak memerlukan tunjangan atau dukungan apapun dari Anda." Putri Bramasta memandang Randy, tapi Randy mengabaikannya. Pengacara Hadi meletakkan perjanjian itu di depan Randy dan memberinya pena. Randy mengambil pena dan menandatangani namanya dengan paksa. Dia menandatangani namanya di dokumen yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, tapi dia belum pernah menandatanganinya seperti ini sebelumnya. Dia menandatanganinya dengan sangat kuat hingga kertasnya pun robek. Setiap pukulan yang dia lakukan seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Jika dia tidak mengerahkan kekuatannya, dia mungkin malah akan berteriak kesakitan. Akhirnya muncul tulisan Randy Sanjaya di perjanjian tersebut. Melihat namanya di perjanjian, hati Putri Bramasta bergetar, tapi dia mengerucutkan bibirnya dan memaksakan senyum. Sekali lagi dia bisa memastikan bahwa Randy memang sudah tidak sabar untuk bercerai darinya, karena dia menandatangani namanya begitu cepat, tanpa ragu-ragu. Dia biasanya merasa nyaman melihat namanya di atas kertas, tetapi saat ini sangat menyakitkan untuk melihatnya. Tapi tidak apa-apa, bukankah ini yang dia inginkan? Bukankah ini yang dia inginkan? Putri Bramasta mengambil pena hitam dari pengacara Hadi dan menandatangani namanya dengan jelas, Putri Bramasta. Dia telah menggunakan tanda tangan ini sejak dia berusia 4 tahun. Itu sangat familiar baginya. Namun, kali ini mungkin satu-satunya saat dia sangat tidak mau menandatanganinya. Namun dia tahu dia harus melakukannya. Begitu dia menandatangani namanya, maka kata Putri Bramasta dan Randy Sanjaya tidak akan pernah bisa disatukan lagi. Akhirnya, dia berhasil menandatangani namanya dengan sopan dan rapi, tepat di bawah tanda tangan Randy yang tampak galak dan liar.
Gaya tanda tangan mereka tampak kontras satu sama lain. Mulai saat ini, Randy Sanjaya dan Putri Bramasta tidak lagi menjadi suami istri, dan mereka tidak lagi terikat secara hukum satu sama lain. Tuan Randy, Nona Putri, apakah Anda berdua bersedia bercerai? Penanggung jawab perceraian mereka bertanya sebagai bagian dari prosedur. Putri Bramasta masih ingat hari dia menikah dengan Randy. Penanggung jawab juga menanyakan pertanyaan serupa. Tuan Randy, Nona Putri, apakah Anda berdua bersedia menikah? Pada hari itu, saat Putri Bramasta sedikit ragu, Randy memegang tangannya untuk pertama kalinya. Tindakan kecil itu memberinya kepercayaan diri untuk menganggukkan kepalanya. Ya, saya bersedia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.